Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di video saya. Perkenalkan kembali, nama saya Revolver Jakbar dengan NIM 3123100250 dari program Studi Teknik Informatika di Universitas Pelita Bangsa. Nah, pada video kali ini saya akan membuat guna untuk memenuhi tugas pertemuan 6 ya pada mata kuliah pengembangan sistem informasi dan aplikasi IoT yang diampu oleh Bapak Asep Arwan Sulaiman, ST MKOM. Nah, pada pertemuan kali ini, topik yang akan kita bahas ini cukup krusial ya, atau nggak cukup lah, sangat krusial dalam ekosistem digital, yaitu mengenai keamanan dalam IoT. Nah, sebelum daripada berlama-lama, mari kita ulas bersama. Nah, jadi teman-teman, perangkat IoT di sekitar kita itu sebenarnya tuh menghadapi risiko ya keamanan yang cukup besar. Dia mulai dari peretasan atau hacking, kebocoran data, dan paling parahnya itu hingga pelanggaran privacy ya atau privasi. Nah, oleh karena itu, melindungi perangkat dengan kata sandi yang kuat dan pembaruan berkala itu wajib hukumnya teman-teman. Jadi secara umum ada 3 ancaman nih keamanan yang paling sering terjadi pada sistem IoT. Nah, yang pertama itu adalah serangan malware ya. Nah, di mana program berbahaya menyusup ke sistem perangkat. Yang kedua, ada pencurian data pribadi. Nah, pencurian data pribadi itu merupakan pembajakan informasi sensitif ya milik user ya atau pengguna. Dan yang ketiga adalah serangan DDoS ya, DDoS, DDoS itu. Serangan ini tuh dia itu membanjiri jaringan internet hingga sistem kita itu mengalami kelumpuhan total ya. Jadi kurang lebih kayak apa ya? Simpel tuh spamming lah, spam gitu. Jadi tapi dia nutupin terus jaringan internet kita gitu. Jadinya akhirnya sistem kita tuh lumpuh gitu. Nah, lalu bagaimana sih cara kita mengatasinya? Nah, saat ini metode keamanan yang umum penerapan enkripsi data ya. Enkripsi data, terus autentikasi yang kuat, pemantauan jaringan, juga pembaruan perangkat lunak secara teratur untuk meminimalkan celah serangan. Nah, kedepannya teknologi keamanan IoT akan semakin canggih dengan menerapkan sistem enkripsi end-to-end. Nah, enkripsi end-to-end ini tuh udah diterapin juga di WhatsApp ya. Nah, dia tuh untuk mengamankan jalur data visual atau kontrol. Nah, penggunaan sistem autentikasi ganda atau 2FA, dia itu untuk hak akses yang lebih ketat, teman-teman, serta pemantauan jaringan yang lebih cerdas untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara instan. Nah, selain keamanan cyber, kita juga tuh nggak boleh melupakan aspek fisik perangkat ya. Bahaya seperti kerusakan pada komponen sensor atau aktuator bisa mengancam keselamatan operasional dan menyebabkan kerugian finansial yang tentu saja nggak sedikit ya teman-teman, masih mahal. Nah, untuk memenuhi standar keselamatan, kita tuh harus memastikan nih peralatan terpasang dengan benar dan terlindungi dari paparan lingkungan yang ekstrim ya, atau akses yang tidak sah. Nah, caranya adalah dengan memastikan instalasi sesuai petunjuk, serta melakukan perawatan rutin dan pemeriksaan berkala untuk mendeteksi kerusakan sejak dini. Nah, kesimpulannya, membangun sistem IoT yang cerdas itu harus berjalan beriringan dengan komitmen menjaga keamanannya, baik dari sisi kode program maupun perangkat fisiknya. Jadi jangan menyepelekan apapun terkait keamanan cyber ini ya, keamanan dalam sistem IoT ini gitu. Nah, sekian penjelasan dari pertemuan 6 dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya atau salah kata yang saya ucapkan. Itu semua tidak disengaja. Jangan lupa untuk klik like, share, dan komen video ini ya teman-teman. Terima kasih kepada Pak Asep Arwan atas ilmunya dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.